ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat sekalian, pada episode sebelumnya kita telah bersama-sama melihat bahwa hadis Nabi tentang 6 hak seorang muslim atas muslim lainnya itu bukan sekadar kumpulan adab sosial yang indah. Di balik kalimat-kalimat yang tampak sederhana itu ternyata tersimpan sebuah sistem pendidikan yang sangat mendalam. Kita berbicara tentang bagaimana Islam membangun apa yang dalam istilah modern dikenal dengan real time moral responsibilities, yaitu tanggung jawab moral yang hidup, bergerak, dan hadir secara langsung dalam keseharian manusia. Islam tidak menunggu momen-momen besar untuk mendidik manusia menjadi baik. Islam justru mendidik manusia melalui peristiwa-peristiwa kecil namun terus terjadi berulang kali setiap saat, setiap waktu. Saat bertemu, saat berbicara, saat dimintai nasihat, saat mendengar orang bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, saat mendengar orang sakit, mendengar teman meninggal. Peristiwa-peristiwa yang tampak biasa itulah yang justru menjadi ruang latihan akhlak seorang muslim. Nah, sahabat, pada episode kali ini kita akan coba melangkah sedikit lebih dalam. Jika sebelumnya kita banyak berbicara tentang pesan sosial hadis tersebut, maka sekarang kita akan melihat sesuatu yang unik dan menarik dari hadis ini. Ternyata pendidikan sosial yang dibangun oleh Nabi itu tidak hanya terletak pada sisi isi hadisnya, bukan. Tetapi juga pada struktur bahasanya. Bahkan susunan kalimatnya pun itu juga berisi pendidikan untuk umat ini. Subhanallah. Maka barangkali tidak perlu berlama-lama. Ayo kita kupas bagian yang satu ini. Tentu saya izin ya sahabat semua untuk menghadirkan kembali matan hadis ya, agar kita semuanya bisa fokus pada bab yang akan kita kupas pada episode kali ini. Inilah sabda Rasulullah SAW. Nabi bersabda, hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6. Yaitu 1. Idza laqitahu fasallim alaih. Jika kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Kedua,
Wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika ia memanggilmu, mengundangmu, maka penuhilah undangannya. 3. Wa idastansohaka fansohhu. Jika ia meminta nasihat padamu, maka berilah nasihat padanya. 4. Wa idza atasa fahamidallah fashammidhu. Jika ia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah yarhamukallah. 5. Wa idza maridha fa'udhu. Jika ia sakit, maka jenguklah ia. Dan yang terakhir, wa idza mata fatba'hu. Jika ia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Sahabat sekalian, baik, sebelum kita masuk ke pembahasan nahwu, saya ajak sahabat untuk memperhatikan ulang ya susunan hadis itu. Dan tolong betul-betul dicermati. Saya baca kembali, Arabnya saja. Idza laqitahu fasallim alaihi. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Wa idza stansohaka fansohhu. Wa idza atasa fahamidallah fashammidhu. Wa idza maridha fa'udhu. Wa idza mata fatba'hu. Sahabat, saya ingin bertanya, apakah sahabat menemukan sesuatu yang menarik? Sesuatu yang unik? Apakah sahabat memperhatikan sesuatu itu? Nah, kalau boleh saya jawab, hampir semua kalimat dalam hadis ini dibangun dengan pola yang sama loh. Ini kan ada 6 ya, 6 item yang disebut sebagai hak muslim atas muslim lainnya. Itu ada 6. Itu ke-6-6-nya memiliki pola yang sama. Coba perhatikan. Semua ke-6-nya polanya adalah dimulai jika, lalu tengahnya maka. Jika titik-titik, maka titik-titik. Betul ya sahabat ya? Jika bertemu, maka salam. Tuh, jika diundang maka datang. Jika dimintai nasihat, maka beri nasihat. Jika bersin mengucapkan hamdalah, maka jawablah yarhamukallah. Jika sakit maka jenguk. Jika meninggal maka iringi jenazahnya. Betul ya? Semua terdiri dari jika titik-titik, maka titik-titik. Oke. Jadi seolah-olah seluruh hadis ini bergerak dengan satu irama yang sama. Jika, maka. Jika, maka. Sahabat, ternyata pola inilah yang dalam nahwu dikenal dengan istilah al-jumlah asy-syartiyah. Ya, bahasa sederhananya ya susunan kata bersyarat begitu. Susunan kata bersyarat atau kalimat bersyarat lah, enggak apa-apa. Sahabat, oke, dalam ilmu nahwu jumlah syartiyah secara sederhana adalah susunan kalimat yang menghubungkan suatu keadaan dengan konsekuensi yang harus mengikutinya. Ini jumlah syartiyah. Jadi jumlah syartiyah ada 2 bagian, depan, belakang.
depan itu berisi syarat. Nah, syarat itu berisi keadaan, situasi, kondisi, peristiwa, kejadian. Oke, bagian syarat. Lalu yang kedua itu adalah berisi jawab. Jawab itu artinya konsekuensi yang harus dilakukan ketika syarat itu ada. Nah, dengan bahasa lain begini aja loh, sederhananya. Jumlah syartiyah itu ada syarat, ada respon. Nah gitu. Ada sebab, ada tindakan. Oke. Ada peristiwa, ada tanggung jawab. Nah, secara umum jumlah syartiyah seperti itu. Nah, sekarang kita bedah lebih dalam lagi ya. Kita gunakan sekarang istilah-istilah yang ada dalam ilmu nahwu. Baik, nanti kalau kita kembalikan sahabat ke dalam kaidah ilmu nahwu, jumlah syartiyah itu tersusun setidaknya dari 3 unsur utama. Oke, disimak baik-baik ya sahabat ya. 3 unsur utama itu apa saja? 1, adatus syarti, adat syarat. Instrumen atau sarana atau kata yang menunjukkan makna syarat. Nah, oke. Inilah yang nanti kalau dalam hadis jika. Nah gitu. Jika itu adalah instrumen, kata yang menjadi instrumen menunjukkan makna syarat. Jika atau apabila atau ketika, nah itu disebut adatus syarti. Oke, ini unsur pertama. Unsur kedua dikenal dengan fi'lus syarti atau fi'il syarat. Peristiwa, situasi, kondisi, kejadian yang menjadi syarat. Nah, oke, kita lanjut dulu. Yang ketiga, ya, unsur yang ketiga dikenal dengan jawabus syarti, jawab syarat, yaitu berupa respon atau jawaban yang muncul setelah syarat terpenuhi atau terjadi. Oke, ini rumusnya dalam ilmu nahwu. Sekarang mari kita aplikasikan ya sahabat ya. Kita ambil contoh, tadi kan ada 6 item dalam hadis. Kita ambil yang nomor 1 saja. Lalu kita aplikasikan. Kita ambil idza laqitahu fasallim alaihi. Jika laqita kamu bertemu hu dengannya, fa maka salim ucapkan salam alaihi atasnya. Oke, kita lihat sekarang. Idza inilah yang disebut dengan adatus syarat, instrumen syarat. Idza berarti jika, apabila, ketika. Ini kata yang menjadi instrumen syarat. Oke. Lalu muncul kata laqitahu. Kamu bertemu dengannya. Ini dikenal dengan fi'lus syarti. Peristiwa, kondisi, kejadian yang akan menjadi syarat. Oke. Jadi ketika kamu bertemu dengannya itu syarat. Apabila kamu bertemu dengannya itu syarat. Jika kamu bertemu dengannya itu syarat. Nah gitu. Lanjut. Fa di sini nanti ada istilah sendiri. Tetapi kita baca utuh dulu. Fasallim alaih. Maka ucapkan salam atasnya. Inilah yang dikenal dengan jawabus syarti. Jawaban untuk syarat. Nah, subhanallah. Dari sini sudah ditangkap ya sahabat ya.
Jadi ternyata yang sedang dibangun oleh Nabi itu bukan sekadar daftar kewajiban sosial, bukan. Tetapi pola berpikir, sahabat. Pola yang menghubungkan antara peristiwa dengan tanggung jawab. Pola yang menghubungkan interaksi dengan amal. Pola yang menghubungkan antara kehidupan sosial dengan ibadah. Karena itu, hadis ini tidak berkata, ucapkan salam sesekali. Enggak. Tetapi jika bertemu maka salamlah. Tidak berkata, jenguklah jika sempat. Enggak. Tetapi jika sakit maka jenguklah. Artinya, setiap kejadian sosial, setiap peristiwa langsung diikat dengan tindakan moral. Jika ada peristiwa begini, maka tindakan moralnya begini. Jika ada kejadian sosial begini, maka tindakan moralnya begini. Dan inilah yang sesungguhnya menjadi fondasi istilah yang kita bangun kemarin, real time moral responsibilities, yaitu tanggung jawab moral yang hadir secara langsung begitu peristiwa itu terjadi. Para sahabat sekalian, sekarang muncul pertanyaan yang sangat menarik. Mengapa Nabi memakai kata idza? Idza tadi itu kan ada tuh syarat, ya toh? Instrumen syarat. Artinya jika, apabila, atau ketika. Pertanyaan, kenapa kok idza yang dipakai? Padahal selain kata idza, ada juga kalimat yang artinya jika, apabila, ketika. Sebutlah in. In itu juga artinya sama. Jika bisa, apabila bisa, ketika juga bisa. Kenapa kok tidak pakai in, tapi kok memakai idza? Padahal keduanya sama kalau diterjemahkan. Sahabat, disinilah keindahan bahasa Arab mulai tampak jelas. Ayo kita lihat lebih dalam. Para ulama nahwu dan balaghah memberikan penjelasan begini. Idza, jika, apabila, ketika. Idza umumnya digunakan untuk sesuatu yang bersifat katsirul hudus, sering terjadi. Atau muakkadul hudus, dipastikan akan terjadi. Ini. Jadi kalau ada idza, maka informasi setelahnya itu berarti peristiwa yang sering terjadi dan dipastikan akan terjadi. Atau dalam bahasa lain, sebagian ulama menggunakan istilah tikror, berulang-ulang kali. Peristiwa yang disebut setelah idza itu sering terjadi berulang kali dan dipastikan akan terjadi. Nah, makanya digunakan idza. Oke, kalau in apa? Kita jelaskan. Para ulama kalau in menegaskan, in itu dipakai untuk peristiwa yang belum tentu terjadi. Masih diragukan akan terjadi. Bersifat kemungkinan, bahkan sebagian menyebut bisa jadi suatu saat mustahil terjadi. Nah, karena itu Nabi tidak menggunakan kata in laqitahu, tetapi idza laqitahu. Seolah-olah Nabi sedang berkata, hei umatku, kalian pasti akan bertemu sesama muslim dan itu terjadi berulang kali. Kalian pasti akan berinteraksi dimanapun, kapanpun. Kalian pasti akan hidup berdampingan. Karena itu yang dibahas bukan peristiwa yang mungkin, apalagi mustahil, melainkan bagaimana merespon peristiwa itu.
peristiwa-peristiwa itu bertemu teman, kemudian dimintai nasihat, kemudian apalagi menerima undangan atau dipanggil orang, kemudian bertemu orang bersin, bertemu orang sakit, mendengar orang meninggal, itu peristiwa yang sering terjadi dan berulang kali terjadi. Islam seakan-akan mengajarkan kamu harus punya respon terhadap peristiwa itu. Subhanallah, loh ini loh sahabat ya. Satu kata kecil tetapi menyimpan filosofi sosial yang sangat besar. Islam tidak dibangun di atas kesendirian. Islam dibangun di atas keterhubungan. Islam dibangun di atas relasi dan koneksi. Loh, Islam dibangun di atas kehidupan bersama. Karena itu hak-hak sosial dalam hadis ini diawali dengan kata yang menunjukkan sesuatu yang pasti hadir dalam kehidupan sehari-hari. Oh, ini menariknya di sini. Coba mari kita perluas ya. Sekarang kita lihat ke dalam Al-Quran. Kita lihat ini beberapa ayat di dalam Al-Quran. Karena pola seperti ini banyak juga di dalam Al-Quran. Saya harap sahabat fokus dengan kata idza ya. Ini akan saya hadirkan beberapa ayat. Tapi saya harap para sahabat menyimak fokus dengan kata idza. Oke, satu persatu. Kita ambil contoh firman Allah. Fa'idza ja'a ajaluhum. Jika ajal tiba. Ada kalimat idza. Kenapa kok kalimat idza dipakai? Ayo. Betul, ini berbicara ajal. Berbicara kematian. Kematian sesuatu yang pasti terjadi. Dan akan kita dengar terus menerus informasi kematian itu. Bahkan itu menimpa diri kita juga. Gak ada yang ragu. Pasti terjadi. Makanya menggunakan idza. Karena konteks pembicaraannya kematian. Bisa ditangkap ya sahabat. Oke. Kita lihat ayat yang lain. Fa'idza afattum min arafatin fadhkurullah. Jika kamu bertolak dari Arafah, maka berzikirlah kepada Allah. Ada kata idza. Pertanyaan yang sama. Kenapa menggunakan idza? Karena konteksnya berbicara tentang wukuf di Arafah gitu. Memang kenapa wukuf di Arafah? Itu kan rukunnya haji, wajib semua. Setiap orang yang menunaikan ibadah haji wajib wukuf di Arafah. Berarti sesuatu yang pasti, gitu loh. Makanya menggunakan idza. Oke, kita lihat yang lain. Wadhkur rabbaka idza nasit. Ingatlah Tuhanmu ketika engkau lupa, ketika kamu lupa. Ada idza. Kenapa menggunakan idza? Ya, al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia tempat salah dan lupa. Artinya lupa itu ya pasti menimpa kita. Dan itu terulang kali. Berulang-ulang kali. Namanya lupa itu sudah menjadi kodrat manusia. Makanya menggunakan idza. Karena konteks pembicaraannya adalah lupa. Oke, satu lagi. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil untuk sholat Jumat, maka bersegeralah menuju zikir kepada Allah. Lihat, ada idza di sini. Pertanyaannya sama. Kenapa kok pakai idza? Iya, karena konteksnya pelaksanaan sholat Jumat dan itu wajib seminggu sekali.
Nah, sahabat sekalian, jadi perhatikan, di setiap ayat yang saya sebutkan tadi polanya sama. Ada peristiwa, ada respon, ada kondisi, ada tuntutan. Kan begitu? Nah, setidaknya idza semakin jelas apa fungsi dan gunanya. Nah, kan begitu ya? Nah, disinilah melalui konsep jika titik-titik maka titik-titik, seolah-olah Islam itu mendidik manusia untuk hidup secara sadar dan responsif, bukan pasif, bukan lambat, bukan acuh, tetapi hadir, peka, dan bertanggung jawab. Sampai di sini bisa ditangkap ya para sahabat. Nah, itu luar biasa kan? Menariknya lagi, ayo kita kupas lebih dalam. Dalam sebagian konteks, para ulama juga memberikan penjelasan tambahan bahwa idza di samping memiliki makna katsirul hudus, sering terjadi, dan muakkadul hudus, pasti terjadi. Oleh sebagian ulama juga diberi tambahan. Terkadang idza dalam konteks tertentu mengandung makna al-haddu alal fi'li, dorongan kuat untuk melakukan sesuatu. Nah, kita ambil contoh. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Hei orang-orang yang beriman, jika kamu melakukan transaksi utang piutang, tulis, maka tulislah. Jelas ya sahabat? Ayat ini bukan sekadar mengatur utang piutang, tetapi sedang membangun budaya administrasi, budaya pencatatan, budaya dokumentasi, budaya profesionalitas, budaya akuntabilitas. Gitu. Dengan kata lain, Al-Quran bukan hanya memberi hukum, tapi membangun peradaban. Gitu loh. Nah, sahabat, makin jelas ya. Oke. Sekarang coba kita kembali ke matan hadis. Kita kembali ke sini. Oke, ini hadisnya saya hadirkan kembali. Saya akan baca penggalan-penggalan dan tolong sahabat fokus ke penggalan yang saya baca. Di pertama, baris pertama ada di ujungnya fasallim alaih, maka ucapkan salam padanya. Oke. Baris kedua, fa'ajibhu, maka jawablah atau penuhilah undangannya. Ketiga, fansohhu, maka nasihatilah ia. Yang keempat, fasammidhu, maka jawablah dengan yarhamukallah. Kelima, fa'udhu, maka jenguklah. Terakhir, fatba'hu, maka iringi jenazahnya. Perhatikan keenam kata yang barusan saya baca. Apa yang menarik? Bukankah semuanya diawali dengan huruf fa di depannya? Fa salim, fa ajibhu, fan soh, fa sammidhu, fa udhu, fatba'hu. Keenam perkara itu diiringi dengan fa di depannya. Sahabat, inilah huruf fa, inilah yang dikenal dengan fa jawab bisyarti. Fa jawab syarat. Gitu. Karena memang fungsinya untuk menjawab. Jika titik-titik maka. Lah maka itu fa itu. Jika titik-titik maka
maka itu ya fa itu. Nah, para ulama balaghah menjelaskan bahwa huruf fa sering menunjukkan keterhubungan yang dekat dengan respon yang segera. Gimana tuh maksudnya? Gini, fa yang artinya maka itu maksudnya gini, kita tuh disuruh segera melaksanakan gitu loh. Jadi seakan-akan Nabi itu mengajarkan begini, jangan tunda untuk mengucapkan salam, jangan tunda untuk menghadiri undangan, jangan tunda untuk memberikan nasihat, jangan tunda untuk mengucapkan yarhamukallah, jangan tunda untuk menjenguk orang sakit, jangan tunda untuk mengiringi jenazah. Gitu loh maksudnya. Jadi melalui pola ini Nabi itu mengajarkan jangan menunda kepedulian. Begitu syarat sudah ada, respon harus segera. Gitu maksudnya. Kalau bertemu teman, salam langsung. Nah gitu. Kalau ada undangan, hadir langsung. Nah gitu maksudnya. Jadi ada respon cepat. Kepedulian hadir seketika. Nah gitu loh. Ini yang menarik. Dan disinilah memang kekurangan kita. Apalagi di era modern ini. Respon cepat seperti ini, inilah yang biasa disebut dengan istilah imediasi respon. Respon segera. Nah gitu. Jadi nggak ditunda-tunda. Apalagi menunggu apa kek. Apalagi mencari alasan kek. Respon segera, bukan respon yang ditunda-tunda. Apalagi ini masalah kebaikan. Nah, bagaimana sahabat? Makin jelas ya. Kini kita mulai memahami kan bahwa hadis ini sebenarnya jauh lebih besar daripada sekadar 6 adab sosial. Ini adalah desain sosial, konstruksi peradaban, sistem pendidikan. Jadi melalui hadis ini Nabi sedang membentuk pribadi yang peka terhadap lingkungan, pribadi yang tidak hidup hanya untuk dirinya sendiri, pribadi yang punya kepedulian, yang mampu memahami setiap interaksi. Begitu loh. Karena itu para sahabat, hakikat 6 hak yang tercantum di dalam hadis ini itu bukan sekadar hak, tetapi berbicara juga tentang tanggung jawab. Gitu loh. Makanya setelah kata maka itu kan ada perintah tuh, maka salamlah. Itu tanggung jawab. Maka begini, maka begitu. Setelah kata maka itu mengandung pesan, ini loh tanggung jawabnya. Gitu. Cuman ya begitulah. Kita saat ini teriak-teriak tentang hak asasi manusia. Kita teriak-teriak tentang HAM, human right. Ini hak. Tetapi kita lupa berbicara tentang human responsibilities, tanggung jawab. Padahal masyarakat itu, masyarakat yang sehat, itu tidak dibangun hanya dengan menuntut hak. Enggak. Tetapi lebih daripada itu adalah adanya kesediaan dan kesadaran untuk merespon kebutuhan orang lain dengan kewajiban dan tanggung jawab. Itulah yang diajarkan Nabi melalui struktur hadis ini. Nah, jadi bukan hanya matannya saja, tetapi pola struktur kalimatnya juga ternyata begitu dalam maknanya. Nah, sahabat sekalian, jadi hidup era modern ini memang krisis. Ya seperti yang sering saya sampaikan, krisis adab, krisis kepedulian, krisis sosial, krisis hati. Nah, karena itu kita bersyukur bisa mempelajari hadis ini. Dan kita berharap ke-6 hal yang terkandung dalam hadis ini
mampu kita cermati, kita pahami, dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat sekalian, itulah episode kali ini. Jadi mudah-mudahan ini menyempurnakan kajian di episode-episode sebelumnya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan, mempertebal iman, dan memperkaya amal soleh kita. Mohon maaf ya para sahabat atas kekhilafan, kesalahan, baca, ucap mungkin, penyebutan kurang tepat, mohon maaf. Dan mudah-mudahan berguna untuk kita semua. Mohon maaf atas segala khilaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين